ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan ditunjukkan. Itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Ya, dari SD sampai semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Pada saat sidang apa? Yang nanti di kasus Polda Metro Jaya. Itu maksudnya mungkin apakah pada saat pemeriksaan pokok perkara? Itu nanti tentunya kami serahkan pada majelis tata cara bersidangnya, tapi biasanya pas pemeriksaan Pak Jokowi itu jaksa penuntut umum dalam waktu dekat, kami sampaikan dalam waktu dekat akan kami sampaikan langkah dari Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait tentang paripurna dari perkara ini. Kami akan sampaikan nanti. Sudah. Artinya berkas perkara ini sudah dikirim kembali kepada kejaksaan. Makanya nanti dalam waktu dekat akan kami sampaikan dalam rangka apakah sudah P21 dan rencana akan tahap 2. Nanti akan kami sampaikan. Terus terkait ada yang menanyakan ya tentang kejadian handphone salah satu korban diambil di fotobox, itu disampaikan sudah diamankan satu orang pelaku. Tinggal satu orang pelaku dalam pengejaran Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Itu ya teman-teman sekalian. Sementara minggu depan kami akan update kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Dikaitkan dengan pasal 310 dan 311, dikatakan pencemaran nama baik itu tidak berlaku untuk hal yang bersifat publik. Kalau untuk kepentingan publik, maka tidak bisa diproses secara pidana hal seperti ini. Itu sudah berkali-kali kita sampaikan. Kalau dikatakan fitnah, bagaimana untuk dikatakan fitnah sementara pembuktiannya belum ada? Karena itu kita menantang. Kalau memang gentle, Pak Jokowi, ayo sama-sama ada pembuktian terlebih dulu sebelum menggunakan pasal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah ini apakah asli atau palsu. Caranya adalah tunjukkan secara transparan dokumen pada tanggal 15 Desember 2025 yang diakui sebagai dokumen asli tersebut. Nggak berani kan? Cuma ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Lalu dititipkan ke Polda Metro Jaya. Padahal menurut sependek pemahaman kami nanti akan ditambahkan ya ahli pidana, kalau yang disita oleh pengadilan dengan penetapan pengadilan itu barang bukti hasil kejahatan biasanya. Memang ada barang bukti yang relevan, tapi biasanya kalau ijazahnya asli dikembalikan biasanya. Karena bayangkan kalau dia fresh graduate, nggak bisa ngelamar pekerjaan dia kalau ijazah aslinya kemudian ditahan. Jadi itu hanya cara untuk menyimpan dokumen yang so-called asli itu agar kemudian tidak dikutak-atik. Itu yang kita harus pahami. Tapi jadi sidang itu hanyalah satu proses dari proses hukum yang ada. Kalau kita bisa menghentikan proses itu di awal, kenapa kita harus tunggu sidang? Karena itu kita challenge, kita tantang. Kalau Anda yang anggap benar proses ini, maka go ahead. Tapi kami mengatakan ini tidak benar. Karena itu kami minta dihentikan. Dan kami mengatakan tidak benar itu baik secara formil maupun material. Dan itu alasannya banyak sekali. Bayangkan tadi, sudah berapa pekan kita di sini mengatakan lampaunya waktu. Ya. Saya selalu mengatakan Behudi. Ya, karena di tengah-tengah nama B-nya ada H. Ini loh ya, ini fakta ini. Behudi. Ya, jadi bukan Budi, Behudi. Katanya surprise. Ini penegakan hukum atau door prize, acara ulang tahun. Ya. Ini tuh nasib orang dari negara. Gitu loh. Anda itu aparat hukum. Gitu loh. Kenapa kok malah bilang surprise gitu ya? Nggak bisa disurprise-surprisekan. Kalau surprise namanya bukan surprise. Kemudian mereka ada yang bilang kalau P21-nya sebenarnya sudah terbit kok. Tapi kita tunggu deh nanti setelah Idul Adha. Idul Adha kapan? 1447 Hijriah sekarang. Mungkin Idul Adha 1600 Hijriah yang akan datang ya. Itu 200 tahun lagi mungkin baru diumumkan. Jadi nggak jelas mereka dan mereka makan surprise. Ini nggak boleh ya kayak gini tuh. Ini pelajaran yang sangat tidak bagus untuk masyarakat. Ya, saya sendiri menilai ini sangat nggak bagus. Dibikin kunjungan Pak Jokowi ke beberapa daerah setelah kesehatannya pulih. 3 daerah pertama yang akan jadi target itu Sumbar, Lampung, dan NTT. Dan melihat beberapa daerah itu mungkin ada yang jadi basis PDIP juga pas di pemilu 2024 kemarin Pak. Melihatnya seperti apa? Apa ini bagian dari upaya untuk
memulai lebih dini gerakan politik di daerah? Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Nah, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazah. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama lah. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.